Ibrani pasal 12 ayat 1-17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Hai, shalom semua. Ya, ini di part terakhir dari masa penantian dengan tema masa penantian. Nah, ini di part terakhir merupakan sebuah kesimpulan dari part pertama sampai sesi keempat yang kemarin kita dengarkan ya. Dengan nanti ada sedikit tambahan dari Ibrani yang kemarin belum selesai untuk kita bahas. Nah, sedikit mengulang teman-teman sebelum kita masuk ke Ibrani yang tadi sudah dibacakan oleh Saudara Ferdi. Di sesi pertama kemarin kita tahu bahwa masa penantian itu terdiri dan dimulai dari adanya 3 hal, yaitu keinginan, mimpi, dan harapan. Keinginan kemarin saya menjabarkan banyak sekali, tetapi intinya adalah ketika kita semua memiliki keinginan dan keinginan itu sah-sah saja, baik-baik saja gitu loh untuk kita. Tetapi menjadi tidak baik ketika kita tidak tahu patok, kita tidak tahu batasnya. Jadi
Kalau kita ngikuti pola dunia, kalau kita mengejar dunia, itu tidak akan ada habisnya, teman-teman. Kemarin banyak sekali perumpamaan dan cerita yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengar di sesi pertama bahwa ketika kita mau terhisap ke dalam dunia, maka itu menjadi tidak ada batas. Bahkan sampai titik bahwa ya kita tahu-tahu aja sudah kehilangan Tuhan di dalamnya. Karena apa? Kita terlalu terhisap, kita terlalu mendominasi keinginan kita dengan, "Loh, aku pengen ini, aku pengen ini." Jadi tidak ada batas buat kita gitu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangnya Tuhan gitu kan, patoknya Tuhan, pagar-pagarnya Tuhan, itu semua itu ada batasnya, teman-teman. Kita tidak bisa seenaknya, itu sudah pasti. Jadi kalau dibilang menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, wah hidupnya enak, bisa semau gue, bisa kamu mau mengalir kemana aja bebas. Ya, memang kamu bebas dan dikasih kehendak bebas untuk menentukan arah kehidupanmu. Gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita itu harus punya patok itu. Ketika kita keluar dari patok itu, yang harusnya kita ada di dalam pagarnya Tuhan, pagar perlindungan Tuhan, itu pun satu persatu itu pagar itu bisa dicabut loh sama Tuhan. Karena apa? Ya kita melanggar itu gitu loh. Tuhan kasih kita sama seperti Adam dan Hawa deh kita ngomong. Apa yang kurang dari kehidupan mereka? Ketika Tuhan menciptakan bumi, membuat mereka eh, menjadi pemimpin ya bahasa sederhananya, taklukkan kuasai bumi ya kan. Tetapi di situ Tuhan itu kasih patoknya, Tuhan itu kasih pagernya. Kamu itu akan dipageri, kamu hidup bebas di Taman Eden, tapi ingat semua boleh kamu makan. Tetapi satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan buruk jangan kamu makan, bukan makan, sentuh aja jangan gitu loh. Jangan kamu sentuh buahnya. Tetapi apa? Keinginan manusia seperti apa? Ketika dia sudah memperoleh semuanya nih, larangannya cuma satu gitu loh. Pohon itu jangan gitu. Tetapi kenapa si Hawa ini memiliki keinginan? Karena apa? Yaitu tidak tahu batas. Pengen lebih dan lebih gitu. Kalau semua boleh, masa satu ini aja enggak boleh. Ya kan? Dan akhirnya dia melanggar itu. Lalu apa? Ya pagar itu diangkat. Akhirnya kita tahu sama-sama di kejadian bahwa dengan berpeluh ya kan Adam harus menghasilkan ya kan. Terus dengan kesakitan saat melahirkan si Hawa dalam masa kehidupannya. Nah, pagar-pagar itulah yang dicabut oleh Tuhan ketika kita itu melanggar itu. Maka dari itu ketika kita punya keinginan itu sesuatu hal yang sah-sah saja. Tetapi kita harus ingat bawa keinginan kita itu ke Tuhan. Supaya kita ingat gitu. Kemarin kita bahas bahwa tetap fokus mata kita itu tertuju pada Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang kita kerjakan kita tahu batasnya. Seperti yang Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan bahwa kamu bisa membedakan yang baik dengan yang tidak. Yang berkenan atau tidak. Kamu itu bisa membedakan itu. Nah, terus selanjutnya mengenai mimpi, kalau kita ngomong, kalau keinginan, kemarin saya gambarkan bahwa keinginan sesuatu yang sebenarnya sederhana yang kita bisa dapatkan itu. Kalau kamu punya uang, kamu bisa beli apa aja yang kamu bisa beli. Masalahnya yang kamu beli ini yang kamu butuhkan atau enggak? Atau sekedar menu-menui rumah aja gitu. Sesuai kebutuhanmu enggak? Nah, itu yang dikatakan keinginan itu ya bisa kita dapatkan dengan mudah. Lebih singkat lah waktunya. Tetapi ketika kita masuk ke mimpi, tentu ketika kita ngomong mimpi yang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang jauh jangka panjang untuk kita meraih itu. Jadi tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk akal baru itu disebut dengan mimpi. Ya kan, sampai kita itu pengen sesuatu sampai ke bawah mimpi ya kan. Aku pengen ini, tapi itu sesuatu yang panjang ke depan. Jadi kalau mimpi ini
sesuatu yang tidak dapat masuk di dalam logika kita. Seharusnya posisi saya sekarang, kalau saya ibaratkan posisi saya sekarang, seharusnya saya itu tidak bisa berdiri sampai detik ini loh, dengan tanpa basic untuk menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang single mom yang harus bekerja, ya kan, ngurusi pekerjaan peninggalan dari almarhum suami. Tetapi 4 tahun berjalan, semua berjalan, dipagari luar biasa, dikelilingi orang-orang baik. Nah, itu bisa dikatakan bahwa yang tidak masuk akal itu gitu. Kita tidak bisa ngomong bahwa sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa kita dapat diraih dengan cepat oleh kita, kita itu akan menjadikan itu sesuatu yang biasa karena kita bisa mengusahakannya dengan kekuatan kita. Tetapi kalau sesuatu yang tidak masuk akal, kita butuh Tuhan di dalamnya. Berarti itu pekerjaan Tuhan untuk kehidupan kita, yaitu mimpi. Nah, sebelum mencapai itu, kita masuk di masa penantian itu. Yang saya katakan kenapa ada 3 unsur ini. Yang unsur yang terakhir adalah harapan. Dalam berharap, proses kita menanti-nantikan mimpi dan keinginan kita itu boleh atau enggak menjadi kenyataan atau enggak, ya kan? Kita harus apa? Ya mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaan dan harapan kita itu pada Tuhan. Saya katakan bahwa bukan sekedar sekedar menaruh harapan aja, tetapi dalam kita menjalani itu semua, kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Karena apa? Ketika kamu berjalan, mungkin perjalananmu itu tidak mudah, teman-teman. Tidak semudah teman-teman yang lain kalau kita mau lihat. Tetapi yang kamu harus melihat sekitarmu itu ada dalam pagar perlindungan Tuhan, itu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Jangan hanya berharap bahwa, wah mimpiku kalau sudah jadi nyata, baru aku mengucap syukur. Bukan seperti itu. Ayo dibalik. Ketika kita bisa bernafas, ketika kita masih punya pakaian untuk dipakai, kita masih makan kan tadi gitu, masih bisa kasih persembahan, masih bisa pelayanan, masih bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, ya kita patut mengucap syukur. Nah, dari 3 hal inilah akhirnya kita beranjak pada dalam masa penantian itu apa aja sih yang harus kita kerjakan? Kita menemui hal apa aja sih? Sehingga ketika masa penantian itu berakhir, kita tetap dalam pagar perlindungannya Tuhan. Kita tetap dekat sama Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan loh. Karena banyak sekali kalau kita lihat teman-teman yang mendengarkan di sini pun pasti pernah dan melihat bahkan mungkin teman-teman terdekat kita gitu. Atau mungkin kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Ketika kamu diberkati, kamu meninggalkan Tuhan. Ketika kamu susah, kamu doa-doa ya tiap tengah malam, tiap dibanguni doa, wis kita giat sekali, berani sekali gitu loh untuk menabur. Padahal sedang tidak punya apa-apa. Tapi kita berani saat itu. Sampai akhirnya Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, kita membatasi Tuhan. Aku cuma mau dipakai uangku aja. Sedangkan Tuhan memanggil diri kita untuk bersaksi, diri kita untuk berkhotbah, diri kita untuk menyatakan kebenaran. Diri kita ini loh untuk diminta, untuk jadi berkat. Bukan sekedar uang. Jadi kita harus seperti apa? Kita perlu berjaga-jaga. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa yang pertama sekali yang saya bahas adalah mengenai 10 gadis yang menunggu mempelai. Laki-laki. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu kemarin membuka sekali, kalau buat saya pribadi membuka sekali ketika saya baca berulang-berulang. Oh, saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Padahal selama ini ketika membaca itu biasa aja gitu. Tetapi ketika saya mempersiapkan materi ini dibukakan, semakin dibaca semakin, oh iya nyambungnya ke sini ya. Oh iya ternyata begini ya. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu peduli dengan sekitar kita. Kita perlu memperhatikan setiap clue yang Tuhan kasih. Sebenarnya di sekeliling kita itu
kita itu sudah bisa tahu, kita itu sudah benar atau tidak di masa penantian kita ini. Karena apa? Tuhan kasih itu, tanda itu Tuhan kasih. Sama seperti banyak sekali orang itu terjebak dan seringkali kita dengar ya cerita ini. Ketika seseorang meminta pertolongan pada Tuhan, ambil contoh nih, aku sedang lapar sekali ya. Aku belum makan dari kemarin. Aku doa sama Tuhan ya kan. Tuhan, tolong po, aku ini kelaparan. Tolong kasih aku makan. Aku tuh minta kamu tuh ngasih aku makan. Terus apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian datang teman kita. Kamu wis makan dah? Mau tak makan? Ini loh tak bawain roti ya kan. Enggak. Udah kok aku udah makan. Terus next datang lagi tetangganya ya kan nawarin. Mau tak? Ini loh masakan aku punya bahannya. Enggak wis. Aku sedang nunggu Tuhan ngasih aku makan ya kan. Terus berulang sampai orang ketiga, orang keempat datang untuk menawarkan makanan. Dia menolak itu semua. Dan dia protes sama Tuhan akhirnya. Dia doa, protes sama Tuhan. Tuhan aku ini doa. Aku ini lapar. Tapi kamu itu enggak nyelamatin aku sampai akhirnya aku mati kelaparan. Ya kan? Terus Tuhan ngomong apa? Lah itu orang yang datang ke kamu itu semua itu kan aku yang ngutus supaya ngasih kamu makan. Supaya ngasih kamu bahan makanan. Tetapi kamu tidak menangkap itu. Loh, tidak bisa. Karena apa? Pemikirannya dia, pemikiran kita ketika Tuhan ngasih. Tuhan sendiri tangannya itu harus ngasih di depan mata kita. Sedangkan Tuhan mengutus orang-orang di sekeliling kita untuk memberi kita makan, untuk memberi kita pertolongan. Nah, seringkali kita itu tidak memperhatikan itu. Sama ketika 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, 5 gadis bodoh ini seharusnya tahu, melihat sekelilingnya, dia tahu bahwa 5 gadis bijaksana kok bawa buli-buli minyak ya sebagai cadangan. Aku kok enggak ya? Wah, aku tak beli dulu lah jaga-jaga ya kan. Dia tidak aware, dia tidak memperhatikan sekeliling dia. Dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kemarin saya gambarkan, seorang yang mau berhasil, seorang yang mau sukses, seseorang yang mau benar-benar maksimal dalam kehidupannya, pasti ketemu dengan yang namanya keteraturan hidup. Hidupnya itu tertata rapi, teman-teman. Itu yang menegur saya hari-hari ini. Selama ini merasa bahwa, wah, semua baik gitu. Tetapi tanpa menyadari ternyata saya terjebak dengan yang namanya ketidakteraturan. Kenapa? Ketika standar kehidupan itu saya turunkan, padahal Tuhan itu punya standar segini nih gitu. Itu saya turunkan dengan bahasa wis nerimo ae lah gitu. Berkeringat sedikit enggak apa-apa lah. Teman-teman nanti bisa dengarkan yang di sesi kedua ya, saya gambarkan. Standar kehidupan itu seperti apa sih gitu. Ketika standar kehidupan Tuhan segini untuk kita, tapi kita sendiri yang mau turunkan itu. Kita enggak mau masang standar seperti yang Tuhan mau. Ya sudah, kamu tidak akan maksimal dalam kehidupan. Quote yang ada di Smart People adalah slogannya ya kan. Do the best, try the best, and get the best. Nah, itu yang seringkali tidak saya kerjakan. Bahkan tidak dikerjakan. Nah, teman-teman sendiri bagaimana? Apakah kita itu sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik yang kita bisa? Ketika saya katakan seseorang yang teratur kehidupannya, ketika dia mau melalui perjalanan kehidupannya, anggap sajalah kita mau pergi kemana. Dia sudah menyiapkan segalanya dari jauh-jauh hari. Bahkan ketika planning A gagal, dia sudah menyediakan planning B. Jadi semua rencana itu bisa terlaksana. Walaupun tidak sesuai rencana A, tapi dia punya rencana cadangan B yang walaupun menggok itu tidak terlalu jauh gitu. Tetap bisa terlaksana. Jadi yuk teman-teman di masa penantian ini kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu peduli dengan sekitar kita. Kita perhatikan setiap tanda yang Tuhan kasih. Dikatakan bahwa kemarin saya sempat
ngobrol bahwa dalam kehidupan kita ini dikelilingi oleh banyak saksi kan. Saksi itu apa sih? Kalau saya mendapatkan pengertian ya orang-orang lingkungan sekitar kita itu menjadi saksi kita. Menyaksikan kegagalan, kesalahan kita dalam memutuskan, ya kan? Atau keberhasilan kita. Oh, kamu benar. Itu semua itu muncul di permukaan, teman-teman. Kita bisa lihat di lingkungan, ya kan? Di sekitar kita. Itu semua kita bisa lihat. Kita dapat clue-nya itu dari sana. Nah, si gadis bodoh ini, beberapa gadis bodoh, 5 gadis bodoh ini, dia ketika dia seharusnya ketika dia tahu kalau dia tidak membawa buli-buli minyak, dia aware dengan sekitarnya, harusnya dia punya persiapan untuk membeli. Karena si gadis bijaksana itu yang ngomong, kalau aku ngasih minyak ini ke kamu nanti aku kurang, malah kita berdua sama-sama kurang, nggak ada yang ketemu mempelainya nanti, ya kan? Sudah kamu pergi beli. Berarti kan ketika dia mengatakan itu berarti di sekitar sana itu ada yang jual minyak. Ada jeda waktu, karena apa? Mereka tertidur. Berarti kan ada jeda waktu untuk mempersiapkan itu. Dengan cara apa? Ya gadis bodohnya enggak usah tidur kan. Beli minyak. Maka mereka akan sama-sama masuk. Tetapi itu yang tidak digali. Itu yang tidak diperhatikan oleh gadis bodoh ini. Berangkat ya berangkat, prinsip hidup mengalir saja ya kan. Prinsip hidup pas-pasan aja, pas butuh, pas ada. Banyak orang terjebak dengan yang namanya hidup pas-pasan, yang dikatakan pas butuh, pas ada. Dan bangga dengan menyaksikan hal tersebut. Padahal itu keliru loh, dan saya baru tahu itu, baru ngeh gitu loh. Ketika seorang hamba Tuhan menyatakan itu, kok seneng hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada, dan dengan bangga kamu menyaksikan itu. Karena apa? Kita bisa memaksimalkan semuanya, tetapi kita tidak mau. Kita bisa menata atur semuanya dengan teratur, tapi kita tidak mau. Kita bisa pergi berjalan, sekarang kan musimnya lagi panas banget ya teman-teman. Kalau bisa tidak berkeringat, kita akan memilih untuk tidak berkeringat. Kita naik mobil aja. Ada mobil. Tetapi banyak sekali dari kita, ya wes lah berkeringat sedikit, enggak apa-apa lah. Kita turunkan kenyamanan kita turunkan standar hidup kita. Wah, seakan-akan ketika kita hidup susah itu dihitung sebagai, wah hari ini itu baik ya, mau nerimoan ya. Nggak seperti itu teman-teman. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan juga mengharapkan supaya kehidupan kita itu bisa maksimal. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih. Kita punya mobil, kita nikmati mobil. Ketika kita harus menunggu di stasiun, ada tempat yang punya ada AC-nya, ketika udara begitu panas, kita pasti akan memilih untuk tunggu di tempat yang ada AC-nya kan gitu. Daripada kita nunggu di ruang tunggu yang panas-panasan, desak-desaan ya kan. Tetapi banyak dari kita memilih untuk menurunkan standar itu dengan alasan nerimo. Ya berarti kalau kamu mau memilih hidup seperti itu, ya silakan memilih itu. Tetapi ketika kamu mau memilih hidup untuk nyaman, menuruti standar yang sudah Tuhan kasih, maka kamu akan memaksimalkan. Maka kamu akan memikirkan perjalananmu itu seperti apa. Tidak asal-asalan berangkat, mengalir sudah. Nanti kalau sudah jalan, sudah nyampe kotanya, baru kita persiapan untuk nyari hotel. Nah, kehidupan kita kan seperti itu. Semua serba mendadak. Semua serba, nanti Tuhan sediakan. Tapi sebenarnya kalau saya mau ngomong standar kehidupan yang Tuhan kasih untuk kita, tidak seperti itu teman-teman. Tuhan mau kita itu dapat yang terbaik. Ketika kita bisa menatanya jauh-jauh hari, kita mempersiapkannya jauh-jauh hari, mencari alternatif-alternatif yang terbaik yang kita bisa. Cuman masalahnya kita malas, kita nerima aja. Nanti Tuhan sediakan. Nah, itulah kenapa di masa penantian ini adalah masa di mana Tuhan itu benar-benar
kalau diibaratkan pir itu benar-benar diteken banget. Kalau diumpamakan karet itu ditarik, tertarik semelar-melarnya kita. Benar-benar diajari, benar-benar diproses untuk ayo berjaga-jaga. Ayo yang teratur hidup itu. Ayo jangan turunkan standar hidupmu yang sudah Tuhan kasih. Bukan berarti menurunkan standar hidup terus akhirnya kita sombong karena terus menjaga, kan seringkali kita terjebak itu ya, aku enggak mau ini, aku enggak mau, takutnya nanti dibilang sombong gitu kan. Loh, enggak. Justru kita itu dapat menikmati apa yang Tuhan kasih itu dengan maksimal. Ingat teman-teman, tidak gandengan. Sama seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang negatifnya, wah egois ya yang bijaksana ini. Kok enggak mau ngasih bagi dikit, tidaknya bisa lah untuk mereka meneruskan perjalanan. Enggak. 5 gadis bijaksana enggak menurunkan itu. Dia tetap enggak mau. Kalau dia punya rasa yang enggak enakan ya kan, oh coba nanti dipikirnya aku pelit ya. Enggak. Dia tetap memegang bahwa aku itu mau nemu sampai mempelai itu datang. Aku mempersiapkan ini baik-baik. Jadi permasalahannya adalah pilihan di tangan kita. Ketika kita salah, jangan sibuk menyalahkan orang lain. Oh dia nggak mau nolong, wah ini egois ya. Jangan seperti itu teman-teman. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gitu. Mimpi boleh sama, tetapi prosesnya itu berbeda. Karena respon kita pun berbeda. Nah, yang sesi ketiga saya membahas mengenai fase di mana yang di Ibrani ya. Katakan fase di mana Tuhan itu menginginkan kita untuk menanggalkan setiap beban, setiap dosa yang merintangi kita, yang menghambat kita untuk berlari cepat. Yuk kita buka sama-sama di Ibrani. Ibrani 12. Ya, Ibrani 12. Sedikit mengulang saja, Ibrani 12 ayat 1. Nah, ini yang saya bahas pada sesi ketiga, di mana masa penantian yang saya rasakan adalah masa di mana Tuhan itu mendidik, mengajar, ya kan. Masa di mana Tuhan itu benar-benar menyuruh kita, kalau diibaratkan bersih-bersih, membersihkan diri kita. Semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, maka semakin kelihatan sisi lemah kita itu apa. Semakin dibukakan banyak hal yang mengoreksi kehidupan kita. Dan itu kita itu harus mengambil itu sebagai sebuah kesempatan supaya kita itu berubah menjadi yang lebih baik. Banyak sekali anak-anak Tuhan, termasuk saya, ketika koreksi datang, ketika sesuatu yang tidak enak datang, ya memangkas hati kita, pikiran kita, ya, kita mengiyakan itu. Kita mau iya benar, aku sudah dapat itu kok. Tetapi selanjutnya apa? Apakah kita itu mau mentas dari sana? Kita mau berubah? Kita mau menanggalkan itu? Ya kan? Atau kita lanjut aja? Oh toh ya enggak apa-apa, aku hidup seperti ini aja. Hidupku baik-baik saja, anakku baik-baik saja, lingkungan sekitarku baik-baik saja. Jadi percuma kalau kita ngerti kesalahan kita, tapi kita tidak mau keluar dari kesalahan itu. Kita menikmati dosa itu, kita menikmati beban itu. Kan dikatakan di Ibrani tadi, di ayat pertama bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata-kata marilah yang kemarin saya bahas, bahwa itu tuh sebuah ajakan teman-teman. Kalau kamu mau tetap memikul bebanmu dan dosamu itu sambil berlari, karena kan dikatakan bahwa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi semua berlomba ini, semua sedang berlari ini.
Nah, masalahnya ada yang berlarinya begitu terseok-seok, susah ya kan, berat sekali hidupnya, siapa yang milih? Ya kita sendiri yang milih. Karena apa? Kita nggak mau nanggalkan beban dan dosa kita. Tetap kita panggul terus, tetap kita angkat terus itu, sambil kita berlari. Berbeda dengan orang yang mau menanggalkan itu. Berbeda dengan orang yang tahu salahnya dan dia mau keluar dari salahnya itu dan dia tetap berlari. Jadi yuk teman-teman, ketika pilihan itu datang kepada kita, ya ayo kita pilih. Kalau bisa pilih yang mudah, kenapa pilih yang susah? Masalahnya yang mudah ini itu yang harus memangkas daging kita, kenyamanan kita, ya kan. Yang sudah terbiasa hidupnya seperti ini, tiba-tiba datang dikoreksi, wah kamu ini, kurang itu, tidak teratur, segala macam. Nah kalau kamu mau menanggalkan itu, mengatur semuanya, merubah, merombak, merevisi, yaitu yang diartikan bahwa kamu itu menanggalkan segala beban dan dosa. Jadi ketika kamu berlari itu kamu dengan kekuatan yang maksimal, teman-teman. Masa penantian adalah masa di mana kita itu benar-benar masa yang menunggu, diajari, dibersihkan, terus berjaga-jaga, terkonek dengan Tuhan kita. Itulah masa penantian. Fase di mana kita benar-benar tahu salah kita itu di mana dan nyopot itu semua. Kita sendiri yang nyopot, teman-teman, bukan orang lain. Jadi kita buka sama-sama di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat ke-6. Masa di mana masa penantian adalah masa di mana kita itu masuk dalam pendidikan dari Tuhan. Ya kan? Tidak mungkin mimpi itu, tidak mungkin keinginan itu dapat kita peroleh dengan baik, dapat terwujud sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau kita itu tidak mengikuti proses yang Tuhan kasih. Dan kita harus paham dan sadar betul ketika kita ngomong nih, mendeklarkan diri kita bahwa kita ini anak Tuhan, ya, pengikut Tuhan, muridnya Tuhan, sudah pasti kita itu mendapatkan ayat ke-6 ini, hajaran, sesahan, dan yang ketujuh adalah ayat ketujuh adalah ganjaran. Itu 3 hal yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. 3 hal ini yang terus mengikuti kita seumur hidup kita. Kan dikatakan bahwa kemarin kita sudah baca ya, tadi pun sudah dibacakan bahwa ayah di dunia ini mendidik kita dengan dalam waktu yang singkat. Tetapi ketika berjalan bersama Bapa kita di surga, perjalanan kita, didikan kita itu seumur hidup, teman-teman. Sampai sekarang saya melihat pastor-pastor, senior pastor ya kan, umurnya sudah wow. Maksudnya untuk melayani itu bukan tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sudah lama melayani, dia juga tetap diproses kok sama Tuhan. Dia tetap melakukan revisi dalam banyak hal kok. Nah, itu yang namanya belajar. Itu yang namanya berjaga-jaga. Itu yang namanya mau untuk menanggalkan beban dan dosa. 3 paket ini yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita. Kita harus mau menerima hajaran, kita harus mau menerima sesahan, ya kan? Dan yang terakhir adalah ganjaran. Susah ya ikut Tuhan itu. Ketika kita berusaha, hati kita itu berusaha ngikuti Tuhan, belajar maunya Tuhan, sudah dihajar, sudah disesah, ya kan? Masih dapat ganjaran ketika kita melakukan kesalahan. Padahal mata kita tertuju pada Tuhan loh. Tetap mau kamu di dalam Tuhan, mau tidak, ketika kamu melakukan kesalahan, ya kamu harus menanggung kesalahan itu. Itulah yang dikatakan ganjaran. Makanya kan saya katakan bahwa jangan anggap ketika kita ikut Tuhan, peka suara Tuhan, kita itu wah berarti 100% benar untuk mendengarkan suara Tuhan.
kita sendiri pun, saya sendiri pun, dan saya punya rekan pelayanan, kakak rohani, mereka juga salah dengar suara Tuhan gitu. Tapi di situ tidak membuat kita mundur. Di situ tidak membuat kita menyerah. Loh kok bisa salah yo? Berarti aku kurang ini, kurang itu. Akhirnya kita down sendiri, enggak mau bangkit ya kan. Enggak. Kita tetap, oh berarti aku keliru ya. Ya wis lah tak perbaiki. Ya itu kita terima. Itu proses dari didikan, proses dari membuat kita itu matang, membuat kita itu dalam sama Tuhan. Dan itu berjalannya pribadi. Aku enggak bisa niru para pendengar saat ini. Kehidupan, cara memutuskan respon itu enggak bisa niru. Tiap orang itu pribadi, diri sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan bagaimana gadis bijaksana itu meninggalkan yang gadis bodoh. Karena tanggung jawab diri sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada ayat kemarin kita sampai ke ayat 12. Ya, sampai ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Next. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Teman-teman, ketika mengikut Tuhan, terkadang itu banyak hal itu yang kita anggap sebuah kerugian, teman-teman. Kok semakin, kalau kita mau totalan, ya saya sering gitu. Kalau dianggap, wah dari segi duit deh, dalam segi keuangan, saya itu hidup itu belum lebih loh Tuhan. Ya, ngasih, dikasih, suruh ngasih ya ngasih, ada kalanya aku tawar-menawar ya kan. Tetapi kalau mau ditotal semuanya, dari yang apa saya dapatkan dengan apa yang saya taburkan. Loh, besar yang ditaburkan ini gitu. Versi saya ya, kita kan prosesnya beda-beda. Harusnya, oh gede banget Tuhan yang dikasih. Tetapi itu tidak mengurangi kita loh, tidak mengurangi saya. Mengurangi apa? Maksudnya, oh ada mobil, oh ada rumah. Kalau dibilang kita ngontrak rumah dulu itu jadi berproses gitu loh. Dari rumah mertua, terus habis itu naik ke rumah sendiri ya kan. Terus habis itu naik lagi ruko 3 lantai, setelah ruko 3 lantai kita sekarang itu ada di perumahan. Besar sekali tempatnya. Belum rumah sendiri. Dan itu pun sempat yang buat saya gini, wah yang lain kok sudah punya rumah ya, saya kok belum ya gitu. Wah, ya apa ya? Ya kan, pasti ada perasaan yang enggak enak, perasaan yang gimana. Loh itu jujur. Kita sampaikan itu dengan jujur itu enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi di situ pun saya ditegur dan dikasih tahu oleh rekan rohani juga. Kamu jangan mikir bahwa wah dengan kamu punya rumah kamu akan bahagia, kamu akan lebih keadaanmu dibandingkan sekarang. Jangan ngomong materinya dulu ya. Tetapi apa kebahagiaan yang ada di dalammu ini? Ketika kamu punya rumah tapi banyak sekali kehilangan yang kamu dapatkan, atau ketika kamu rumah kontrak tapi semua itu dibuat guyup, dibuat bahagia, dibuat ayem. Tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kamu milih mana? Nah, hal seperti itu yang terkadang itu menjebak kita karena kita mengikuti standar ukuran dunia. Kita tidak mengikuti proses standar ukuran Tuhan dulu saat ini. Jadi sesuatu yang menurut kita kehilangan buat kita, justru hal tersebut itu membuat kita itu menyadari ketika kita menilai, ketika kita merenungi ya kan apa yang kita dapat sekeliling kita itu seperti apa. Loh, ternyata plusku banyak ya. Ternyata hidupku itu luar biasa ya dibandingkan yang lain. Nah, hal seperti ini yang dijelaskan di ayat ke-13 tadi. Di mana luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sesuatu yang menurut kita buruk, sesuatu yang menyakitkan kita, justru itu menjadi obat yang menyehatkan kita. Sesuatu yang menurut kita, kok aku itu
dikit-dikit dihajar mbek Tuhan. Salah dikit kena langsung di fisik ya kan. Salah denger kena ini dan itu. Tapi justru melalui proses itu kita itu semakin dalam sama Tuhan. Kita semakin ngerti jalannya. Kita semakin tahu bahwa, oh kalau aku geraknya gini Tuhan tidak seneng loh. Kalau aku geraknya gini salah loh. Kalau aku kurang ini, wah aku sudah nurunkan standarnya Tuhan. Nah, yang ujungnya itu adalah untuk menyembuhkan kita. Untuk kita memperoleh keteraturan hidup. Next, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Next, 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, teman-teman, saya mau sedikit mengupas masalah kasih karunia Allah. Dan dikatakan, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tetapi yang saya alami, saya terlalu menikmati kasih karunia, berjalan bersama kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Yang menjadikan kita itu meninggalkan bagian yang terbaik yang bisa kita ambil. Contoh, sebenarnya contoh kemarin sudah saya bahas banyak. 4 tahun perjalanan saya itu adalah perjalanan kalau dibilang itu kasih karunia demi kasih karunia, teman-teman. Ketika saya masih bisa berdiri, masih bisa sharing dengan teman-teman para pendengar saat ini. Tetapi yang saya gagal, yang saya miss di sana adalah memacu diri untuk apa yang bisa saya tata dalam kehidupan saya. Rumah, ya, dikasih rumah yang luar biasa, luas. Anak-anak, ya, isi rumah ini, orang-orang sekitar, itu seharusnya kalau kita mau ngomong, tidak ada waktu untuk berdiam diri. Maksudnya berdiam diri, bukan berdiam diri mendengar suara Tuhan, tidak. Selalu ada yang bisa saya kerjakan. Tetapi itu tidak saya gali, teman-teman. Karena apa? Mabuk dengan yang namanya kasih karunia. Berjalan dalam kasih karunia. Terlalu banyak kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan saya. Membuat saya itu untuk, ya sudahlah, ya, yang saya katakan sudah tidak memacu diri lagi. Sudah menurunkan standar Tuhan. Sudah wes lah hidup gelondong ae lah, wong aku disertai Tuhan. Ya kan? Aku dapat kasih karunia dari Tuhan. Aku dapat karunia untuk menikmati, ya kan. Membuat kita itu nyaman dan tidak mau memacu diri. Membuat pergerakan demi pergerakan yang sebenarnya kalau kita mau lebih dari sekarang, kita itu bisa. Tetapi enggak. Kita bersyukur, ya kan. Ya sudahlah, sudah dikasih sekian, ya ucap syukur, terima kasih. Tidak seperti itu. Masa penantian adalah masa kita push diri kita. Masa di mana yang saya katakan kalau karet itu ditarik sedemikian rupa supaya ketika dilepaskan itu kita itu bisa melesat dengan tinggi. Jadi kita terjebak dengan yang namanya kasih karunia. Dikatakan di ayat 15, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tentunya, kenapa dikatakan menjauhkan diri? Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak mau dididik lagi, ketika kita tidak mau dihajar lagi, dikasih tahu yang benar, diproses lagi, ya kita akan kehilangan yang namanya kasih karunia Allah. Tetapi menjadi bahaya ketika kita dekat melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, ya kan. Tetapi kita terjebak dengan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Membuat kita itu nyaman, membuat kita tidak mau push lebih lagi. Nah, next ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring
makanan. Nah, kita tahu sama-sama, kita baca dulu deh sampai ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi teman-teman, dikatakan bahwa kita sudah tahu kisah dari Esau, ya, bagaimana dia menjual hak kesulungannya kepada saudara kembarnya, ya kan. Dan akhirnya dia kehilangan berkat. Dan ayahnya pun ngomong, sekalipun kamu nangis itu sudah tidak bisa. Berkat itu cuma ada satu. Sudah diserahkan pada adiknya. Jadi, tidak bisa kembali, teman-teman. Sama seperti gadis bodoh, gadis bijaksana. Tidak bisa kembali, sudah ketinggalan kereta. Kesempatan itu datang. Pertolongan itu datang. Tapi kita, karena kita jauh, yang dikatakan menjauhi kasih karunia, kita tidak dengar-dengeran, tidak peka. Wah, kita mengejar terus keinginan kita dengan kekuatan kita, mimpi kita, menggapai mimpi kita dengan kekuatan kita. Wah, sepertinya hidup kita terus naik dan naik. Naik dan naik, tapi kita semakin jauh. Semakin jauh dari Tuhan. Sama seperti Esau, dia kenyang. Kan dia pengen nih, dia kenyang dengan itu. Tetapi kehilangan hak sulungnya. Nah, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita itu mau mengejar apa maunya kita dan dengan kekuatan kita sendiri? Ya, menukarkan pelayanan, menukarkan jam doa kita, menukarkan berkat-berkat kita, menukarkan Tuhan bahkan. Untuk apa? Untuk kerjaan, untuk kesenangan kita. Banyak hal, teman-teman. Apa yang saya katakan di sini tentunya berulang kali saya ngomong ketika saya membagikan materi ini bahwa bukan untuk para pendengar saja. Untuk saya pun banyak sekali, teman-teman. Ketika saya memberitakan ini, ya inilah yang sedang saya alami hari ini. Saat-saat ini. Dan pilihan di tangan kita. Sekalipun dikatakan, sekalipun dengan mencucurkan air mata mencarinya. Sekalipun dia mau memperbaiki kesalahan aja itu loh sudah tidak bisa. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Kesempatan itu sudah lewat. Jadi jangan gunakan kata-kata, wah Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pemberi kesempatan. Paling ada lagi kesempatan. Belum tentu, teman-teman. Ketika kesempatan itu datang, saatnya untuk kita push diri kita, saatnya untuk kita itu merubah diri kita selagi ada kesempatan. Ya ayo gunakan kesempatan itu. Kan ada lagu, hidup ini adalah kesempatannya. Jadi benar-benar teman-teman, bahwa di poin keempat, ya kita tahu bahwa didikan Tuhan sesi keempat dan sesi kelima sebagai kesimpulan, didikan Tuhan bisa kita dapat, tapi itu tergantung pada diri kita. Kita mau menyerahkan ruang kita, ruang kehidupan kita sebebas apa untuk Tuhan itu bergerak, untuk mendidik kita. Nah, itu semua kitanya yang mau untuk mendekat dan menerima setiap didikannya atau tidak. Itu keputusan itu ada di tangan kita, teman-teman. Jadi itu teman-teman yang mau saya sampaikan, masa penantian itu apa sih? Dan apa sih yang harus kita kerjakan selama masa penantian ini? Masa penantian sebagai sebuah penutup adalah masa di mana kita itu masa di mana kita itu sedang on sama Tuhan, in sama Tuhan, deket banget sama Tuhan seharusnya. Karena apa? Kita di private sama Tuhan, dididik, diajar, ya kan? Terus
yang namanya roh kita itu terus berjaga-jaga. Karena ketika kita meleng dikit, keliru teman-teman. Hati-hati dengan ganjaran itu gitu. Kita akan langsung dapatkan itu. Tapi enggak apa-apa. Justru di saat-saat seperti ini, saat masa penantian ini, masa kita itu benar-benar, ya Tuhan, wis mau diapakno ae, iya wis, aku mau. Maunya itu bukan mau mendengarkan ya teman-teman, tapi mau untuk merubah. Tahu salah ya kita rubah itu. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan dan sebagai sebuah kesimpulan di sesi kelima ini. Yuk kita masuk di masa penantian ini dengan benar-benar terus berjaga, terus dengar-dengaran, terus melihat sekitar. Jangan kok awas, yang awas gitu loh, melihat, wah kalau gini keliru, wah melihat sekitar ini yang keliru mana gitu. Kita perbaiki diri. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan, semoga bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, shalom.